Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis hukum yang hanya diambil dari dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, dan pembahasan kita sudah masuk atau masih berada di pembahasan tentang sifat salat ya. Dan kita masuk sekarang hadis Aisyah tentang salat sunnah yang paling diperhatikan dan diutamakan oleh Nabi SAW, yaitu salat sunnah qabliyah subuh. Dan salat sunnah qabliyah subuh termasuk di antara salat sunnah rawatib, yakni salat sunnah yang biasa diikutkan dengan salat wajib, imma qabliyah imma ba'diyah. Baik, dan salat sunnah rawatib ini ada 12 semuanya berdasarkan hadis Ummu Habibah. Nah, di antara yang akan kita bahas sekarang 2 rakaat sebelum subuh. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kepada jamaah tetap usahakan pakai masker kita sampai selesai kajian nanti, karena kita berada di ruang yang tertutup dan banyak kita kontak fisik berdekatan. Kontak fisik itu ya, satu masjid ini dianggap kontak fisik jemaah, dan paling lama itu 15 menit sudah dianggap. Di situ terjadilah kontak fisik, kemudian penularan yang sangat rentan itu ketika di tempat seperti ini. Dan pakai masker, termasuk juga akhwat, para ummahat. Pagi tadi saya dapat kabar beberapa ini akhwat di Malang itu banyak yang terpapar COVID gara-gara menganggap remeh dia sudah memakai niqab, sudah memakai cadar. Jadi walaupun pakai cadar tetap dilapisi di dalamnya, tetap memakai masker karena kain. Bahkan masker-masker yang bukan masker medis sekarang justru dianggap tidak layak. Seperti masker yang cuman Scott ya wes, kayak gitu wes. Jadi usahakan tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Minimal 3 ini penting, minimal itu. Sudah itu pun bisa terpapar, namanya sudah takdir terpapar pasti ketika kita berkontak fisik. Kalau kontak batin enggak apa-apa. Kalau kontak batin, kontak fisik saja ya. Khususnya di masjid ya kawan. Makanya kok di masjid terlalu ditekan keras ya, karena memang di masjid inilah tempat kita kontak fisik. Termasuk ya di pasar juga. Ya, kita nggak bicara di masjid saja, tapi juga di pasar, di tempat-tempat umum. Maka tetap sekarang ini walaupun sudah disebut new normal, bukan berarti normal jemaah ya. Ini artinya tetap kita kalau bisa, kalau tidak ada hal yang darurat, tetap di rumah. Tetap jaga jarak kalaupun keluar. Jadi para ummahat yang pakai niqab, pakai cadar, tetap pakai masker di dalamnya ya. Baik. Berkata al-mu'allif tadi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atay al-fajr. Tidaklah Nabi SAW ala syai'in, atas sesuatu minan nawafil berupa salat tambahan
Asyadda ta'ahudan, yang lebih beliau ta'ahudan, maksudnya yang beliau lebih jaga, lebih aqwa muhafadzatan, lebih beliau benar-benar menjaganya, ya, dibanding salat-salat sunnah yang lain, ala raq'atail fajr, daripada salat 2 rakaat fajar. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Disangkanya salat sunnah 2 rakaat fajar itu adalah salat sebelum terbit fajar. Tidak ada. Salat sunnah sebelum terbit fajar itu salat apa namanya? Ya tahajud, ya salat malam. Kalau 2 rakaat sebelum terbit fajar itu berarti namanya salat malam, bukan witir. Witir kan yang ganjil. Jadi 2 rakaat sebelum fajar itu ya berarti salat apa namanya? Salat malam para jemaah. Karena salat malam itu waktunya ba'da salatil isya ila tulu'il fajr as-sadiq. Waktu salat isya itu panjang, dan yang paling afdal adalah thulutsil lail akhir, sepertiga malam yang akhir, saat yang disebut dengan nuzulul ilahi, saat turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia, bukan ke dunia, ke langit yang paling dekat dengan dunia. Dan turunnya Allah disifati dengan sifat nuzul. Turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Dan Allah berkuasa untuk turun sepertiga malam di seluruh dunia. Kalau sepertiga malam di Sidoarjo, berarti di Amerika itu siang. Berarti Allah tidak turun di Amerika, Allah di Amerika pun turun. Maksudnya di waktu Amerika Allah turun sepertiga malam yang akhir waktu Amerika. Turun Allah azza wa jalla ke langit dunia. Sama halnya Lailatul Qadar jemaah. Di Sidoarjo Lailatul Qadar, ya kan, sepertiga Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Di tempat lain juga Lailatul Qadar, namun di waktu yang tentu berbeda. Namun Lailatul Qadar juga terjadi. Jadi bukan hanya di sini, di tempat lain di seluruh dunia. Sebagaimana cara gampangnya, setiap hamba yang membaca surah Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, membalasnya. Setiap hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah tidak diam, Allah membalasnya. Setiap hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah membalasnya. Terus. Dan setiap hamba membaca Al-Fatihah, apakah sama? Satu masjid saja, ya. Ada orang sholat satu masjid, di situ baca Alhamdulillah, di sini sudah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin sebelah sini, sebelah sana sudah Iyyaka na'budu. Apakah Allah bingung? Kene si Alhamdulillah ki, kono aja Ar-Rahmanir Rahim sih. Aku tak nang kene sih, masa Allah begitu? Kalau hamba begitu, nek hamba begitu, ditugaskan hamba, coba kamu jawab setiap orang yang baca Alhamdulillah, baca surat Al-Fatihah, masing-masing jawab per ayatnya. Tidak sanggup. Demikian pula Allah turun, demikian pula Lailatul Qadar turun, demikian pula Allah menjawab Al-Fatihahnya para hamba seluruh dunia. Makanya kita berprinsip tetapkan sifat bagi Allah, namun tidak harus menyerupakannya dengan makhluk. Tapi makna dari sifat Allah sama dengan apa yang ada pada makhluk dari makna. Jadi ahli sunnah itu para jamaah mentafwid. Mentafwid itu artinya menyerahkan makna kepada Allah. Itu ahli sunnah. Tapi ahli bid'ah ada yang mentafwid, ya, ada yang mentafwid makna. Kalau ahli sunnah yang ditafwid itu adalah kaifiat dari sifat Allah. Kalau makna, ahli sunnah menetapkan. Jadi makna wajah, makna tangan, makna turun, makna istiwa, maknanya ahli sunnah tidak mentafwid. Karena maknanya bahasa Arab sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk dalam hal makna. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, tangan bukan wajah, wajah bukan tangan. Istiwa ya istiwa, nuzul ya nuzul, nuzul bukan istiwa. Dan itu bahasa Arab. Maknanya maklum. Maklum diketahui, anak kecil pun tahu. Maka kita tidak mentafwid makna ahli sunnah. Tapi ahli bid'ah kaum mufawwidhah mentafwid makna. Yani an-nuzul apa maknanya? Allahu a'lam. Allah punya wajah, apa makna wajah? Allahu a'lam. Ini rusak agama dengan begini Pak. Makanya
ahlu tafwid ini lebih berbahaya daripada sifat-sifat yang mengingkari sifat-sifat Allah tadi. Karena konsekuensinya ahli tafwid ini kalau ditanya dikit-dikit Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam, sedikit-sedikit Allahu alam, berarti konsekuensinya mendustakan Quran, takdzibun lil Quran. Kaum mufawwidah, siapa kaum mufawwidah jemaah? Kaum yang menyerahkan makna sifat kepada Allah, yang menyatakan tidak tahu atau Allahu alam tentang makna dari sifat. Yani wajah apa Allahu alam, Allah punya wajah, apa mana wajah Allahu alam, makna loh jemaah. Ini konsekuensi pertama apa? Mendustakan Quran, karena Quran tibyanan likulli syai'. Quran itu penjelas terhadap segala sesuatu. Yang kedua, takdzibun lirrasul, konsekuensinya, atau tajhilun lirrasul, menganggap Rasul itu bodoh. Jadi Rasulullah ketika ditanya apa makna wajah Allahu alam, berarti Rasul ini bodoh. Konsekuensinya kan begitu. Banyak, sementara di Quran dari awal sampai akhir banyak tidak tentang sifat-sifat Allah, banyak tidak? Banyak sekali. Tidak terhitung, banyak sekali sifat-sifat Allah penyebutan dalam Quran. Lalu kalau setiap sifat Allah disebut dalam Quran, lalu dia katakan wallahu alam, apa wajah Allah? Wallahu alam. Apa Allah yang mencintai? Allahu alam. Apa maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala murka? Allahu alam. Lu, berarti Quran enggak tibyana likulli syai'. Yang kedua, Rasul bodoh. Yang ketiga konsekuensinya adalah memberi peluang kepada ahlul zindiq, kepada orang yang ingin merusak Islam, untuk mengotak-atik Islam dari dalam. Karena dia mengatakan Allahu alam terus, akhirnya diotak-atik itu ayat Quran, itu hadis oleh ahlul zindiq, orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Oh, maknanya gini loh, nih kamu nggak tahu, kamu kan wallahu alam terus. Ini loh maknanya, ini loh maknanya, ini loh maknanya, diotak-atik, rusak akhirnya agama ini. Maka ahlul tafwid, al-mufawwidah adalah kaum yang lebih buruk di dalamnya kepada Islam dalam masalah sifat-sifat Allah. Berarti jemaah, orang yang menyimpang dalam sifat Allah itu ditambah satu itu al-mufawwidah. Yang pertama kan ahlu tahrif, yang disebut takwil itu. Istiwa, istaula, wajah artinya pahala, tangan artinya kekuasaan, itu ahlu tahrif. Yang kedua ahlu ta'til, seperti Jahmiyah yang mengingkari total sifat Allah. Sebenarnya ahlu tahrif juga ahlu ta'til sebenarnya, namun tidak total. Iya kan? Ketika dia mengatakan wajah Allah adalah pahala, berarti hakikatnya mengingkari tidak wajah Allah secara hakiki. Mengingkari kan? Mengingkari. Cuman tidak total. Yani dia tetapkan Allah punya wajah, namun wajah yang dimaksud pahala. Dia tetapkan Allah punya tangan, namun tangan Allah yang dimaksud adalah nikmat. Makanya ahlu tahrif itu mu'attil. Sehingga kaidah para ulama mengatakan setiap ahlu tahrif ya ahlu ta'til. Tapi tidak setiap ahlu ta'til itu ahlu tahrif. Bingung enggak nih? Setiap orang yang mentahrif, menyelewengkan makna, itu disebut ahlu ta'til, karena hakikatnya kan demikian. Tapi tidak setiap orang yang menta'til, ahlu ta'til yang mengingkari itu disebut ahlu tahrif. Jelas ya? Yang ketiga ahlu takyif, atau mentakyif, membagaimanakan sifat Allah. Yang keempat ahlu tamsil, yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Nah, yang kelima ahlu tafwid. Tafwid, apa arti tafwid? Yang menyerahkan, menyandarkan. Artinya apa? Menyerahkan makna sifat kepada Allah, yakni Allahu alam. Padahal kalau masalah makna tidak boleh Allahu alam, karena maknanya kita tahu. Ya, yang kita sandarkan, oleh ahlu sunnah sandarkan berupa sifat Allah itu, yakni kita mentafwid dari apanya? Kaifiatnya. Bagaimananya bentuknya atau hakikatnya. Kita katakan Allah punya wajah, namun bagaimananya wajah, hakikatnya wajah, wal kaif majhul, kata Imam Malik rahimahullah. Jadi kita ini punya pendahulu jemaah. Dalam bersikap terhadap sifat Allah punya pendahulu, itu Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas aras, kaifa istawa, bagaimana istiwa? Imam Malik langsung gemetar, Imam Malik langsung menunduk, keringat dingin keluar. Imam Malik rahimahullah, lalu beliau dengan nada tinggi dan marah, beliau menjawab, al-kaif
Baik, kata beliau al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Wal kayf majhul. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, istiwa maknanya maklum diketahui karena istiwa bahasa Arab. Artinya naik tinggi di atas. Itu istiwa. Jadi Allah naik tinggi di atas. Allah beristiwa. Allah menetap beristiwa. Tapi kaif bagaimananya majhul, gair ma'qul, tidak diketahui. Lalu wal imanu bih wajib, iman bahwa Allah istiwa wajib. Wa su'alu anhu, bertanya bagaimananya tentang istiwa bid'ah. Makanya Imam Malik kenapa gemeter? Kenapa keringat dingin keluar? Kenapa marah? Karena pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para as-salaf. Sehingga Imam Malik pun akhirnya memerintahkan untuk mengusir orang ini dari majelis beliau. Diusir. Di setiap orang yang membawa syubhat diusir dari majelis, karena akan merusak nanti orang yang ada di majelis. Dari pertanyaan itu merusak. Ya. Taib. Nah, jadi para jamaah sekalian, kembali ke pembahasan kita, an-nuzul itu sifat yang ditetapkan bagi Allah, sifat perbuatan Allah. Allah berbuat an-nuzul. Dan ulama menulis kitab khusus tentang an-nuzul untuk menjelaskan bagaimana sifat nuzul Allah yang wajib ditetapkan. Dan Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruni fa aghfirullah, man yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang doa aku ijabah, kata Allah. Siapa yang mohon ampun aku ampuni, siapa yang meminta aku beri, kata Allah. Ini menunjukkan waktu yang sangat utama untuk berdoa, untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang beristighfar di waktu sahur atau di waktu sepertiga malam yang akhir, dan waktu yang afdal untuk meminta kepada Allah. Maka Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu du'ai asma'?" Ya Rasulullah, doa yang didengar Allah kapan? Kata Nabi, "Fi jawfil lail." Di waktu akhir malam. Ya, nuzulul ilahi. Taib. Itu sampai istilahnya diobral oleh Allah. Ya. Itu waktu yang khusus jemaah. Waktu yang saat kita semua sedang pada lelap tidur. Jam 11, 12 enggak bisa tidur. Giliran sepertiga malam yang akhir malah nyenyak tidur. Itu syaitan. Tadi jam 11 enggak mau tidur, susah tidur, sulit tidur. Malah sepertiga malam yang akhir malah enak-enaknya tidur. Baik, kembali kepada hadis kita. Jadi yang dimaksud solat 2 rakaat fajar bukan solat sebelum fajar terbit, tapi solat sunnah setelah fajar terbit. Itu qabliyah subuh. Baik. Nah, di dalam hadis ini para jemaah disebutkan oleh Nabi, ya, atau oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sangat menjaga solat sunnah qabliyah subuh. Kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, sunnatul fajri takhtasu bi khasa'is an ghairiha minan nawafil. Salat sunnah qabliyah subuh itu memiliki keistimewaan dibanding salat-salat sunnah nawafil atau salat nawafil lainnya. Dan nawafil yang dimaksud salat tambahan maksudnya. Nawafil itu artinya tambahan. Jadi nawafil itu secara bahasa artinya ziyadah. Jadi solat nafilah itu solat tambahan dari solat wajib. Ya, istilah lainnya sunnah, istilah lainnya nawafil, istilah lainnya mustahab, istilah lainnya mandub. Sunnah, nawafil atau nafilah, sunnah, nafilah, mustahab, mandub. Apa lagi? Sunnah, nafilah, mustahab, mandub, tatawwu'. Jadi ada 5 istilah. Artinya tambahan dari yang wajib. Maka istilah sunnah bisa menurut ulama fikih artinya tambahan. Ya. Sunnah maksudnya ini tambahan dari sesuatu yang wajib. Ma amara bi syari' la 'ala wajhil ilzam. Namun tidak harus dilakukan, itu menurut ulama usul. Menurut ulama fikihnya sunnah yakni yang dimaksud di sini adalah
yang diberi pahala kalau dilakukan, yang tidak berhak dosa kalau ditinggalkan. Ya. Taib, di antara kekhususan salat sunnah qabliyah subuh yang pertama, fadduha azim, ganjarannya sangat besar. Sebagaimana di dalam hadis kita barusan. Saya belum baca riwayat Muslimnya ya. Wa fi riwayatin, taib, wa fi lafdhin li Muslim, belum saya baca lagi. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya daripada dunia dan seluruh isinya ini lebih baik dari mal harta, wal ahl dan keluarga, wal banin anak keturunan, wa ghairiha min zinati dunia, dan yang lainnya dari keindahan-keindahan dunia. Jadi maksud dunia dan isinya lebih baik dari apa yang ada pada isi dunia, harta, anak, keturunan, istri, pangkat, jabatan, semua itu. Taib, lalu wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, lahuma, 2 rakaat fajar ahabbu ilayya, lebih aku cintai, minad dunya jami'an, daripada dunia seluruhnya. Maka luar biasa jemaah. Coba sekarang kita uji misalnya. Ojo ngomong 1 miliar ke kan. Ojo ngomong 100 juta, tak kasih 2 juta wes. 2 juta loh jemaah, jenengan tak kasih uang 2 juta ya. Besok subuh jangan sholat qobliyah. Sehari itu saja, besok boleh silakan. Besok tok loh. Jangan sholat qobliyah subuh tak kasih 2 juta. Kira-kira pilih mana jenengan? Wallahi jemaah pilih 2 juta wallahi. Pilih 2 juta, kenapa? Khairun minad dunya wa fiha, itu nanti di akhirat, ndak ketonan dunia. Apalagi kan besoknya si ono. Iya, kalau masih umur panjang jemaah, tidak panjang, kan eman rugi. Nah, disitulah. Ya, jadi maksudnya dari harta benda dunia, ya, anak keturunan dan seterusnya. Maka apa khususnya yang pertama? Bahwa salat sunnah qabliyah subuh fadduha azim. Besarkan dari Nabi rakaat al-fajri ahabbu au khairu minad dunya wa ma fiha. Terus yang kedua keistimewaannya, laha qiraatun khasah. Salat qabliyah subuh itu memiliki bacaan yang khusus. Fi rakaatil ula, di rakaat pertama membaca apa? Al-Ikhlas di rakaat pertama. Wa fi rakaatis tsaniyah, dan di rakaat kedua membaca apa? Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas dua-duanya. Cuman di rakaat pertama Al-Ikhlas, yakni Al-Kafirun. Jadi nama lain Al-Kafirun apa? Al-Ikhlas juga jemaah. Jadi nama lain surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas juga adalah surah Qul Hu atau Qul Huwallahu Ahad, atau nama lain surah As-Samad. Itu juga Al-Ikhlas. Ya. Baik. Atau di rakaat pertama dalam hadis riwayat Muslim membaca qulu amanna billahi, yakni Al-Baqarah 136, dan di rakaat kedua membaca qul ya ahlal kitabi ta'alau, Ali Imran ayat 52. Ya, di rakaat pertama membaca apa? Qulu atau qulu amanna billah, qulu amanna billah. Di rakaat kedua membaca qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin ila akhirih. Jadi Al-Baqarah 136, di rakaat kedua Ali Imran ayat 52. Yang keberapa? Yang ketiga, annaha akadus sunan. 2 rakaat sebelum subuh itu salat sunnah yang paling ditekankan. Ditekankan karena Nabi senantiasa melakukannya, la hawaran wala safara, baik Nabi sedang mukim ataupun sedang safar jemaah. Tapi yang lain-lain Nabi tinggalkan, tapi yang 2 rakaat qabliyah subuh itu Nabi senantiasa melakukannya. Ya, maka dia adalah 2 rakaat salat sunnah yang
paling ditekankan karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik ketika hadir yang mukim ataupun ketika safar. Nah, yang keempat, 2 rakaat qobliyah subuh itu disunahkan untuk meringankannya. Ringan, jangan panjang-panjang, ringkas gitu, tapi tumakninah. Nanti setelah ini nih kita akan kaji bab tentang hukum tumakninah dalam sholat, dan itu rukun, yakni tidak sah sholatnya seorang muslim jika tidak tumakninah. Karena Nabi mengatakan kepada orang yang sholatnya tidak tumakninah, kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah ulangi sholatmu karena kamu tidak dianggap sholat, tidak sah sholatmu itu. Kembali ulangi, kata Rasulullah. Abu Hurairah setelah bab ini, yani bukan setelah bab ini bab adzan ya, nanti akan ada bab tumakninah. Taib Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat rakaatil fajri fayukhaffifu, lalu Nabi itu meringankan, cepat sekali salatnya, hatta ani aku sampai-sampai aku ngomong dalam hati, hal qara'a fihi ma bi ummil Quran, sampai-sampai aku ngomong dalam hatiku, kata Aisyah, Nabi ini mau coba Fatihah apa ora sih? Apakah Nabi ini baca Fatihah atau tidak, saking cepatnya? Kiasan jemaah ya, kiasan yang menunjukkan cepatnya gitu loh, karena Nabi tidak biasanya seperti itu. Nah, demikian pula Hafsah meriwayatkan. Makanya para istri Nabi yang meriwayatkan urusan ini, karena sholat sunnah qobliyah dilakukan di mana yang afdal? Di rumah jemaah, di rumah. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama, sebaik-baik, yang paling banyak ganjaran sholatnya seorang muslim itu di rumahnya, bukan di masjid, di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu di masjid, sholat sunnah yang afdal di rumah. Maka kita sebelum ke masjid sholat dulu 2 rakaat di rumah. Kalau di masjid masih ada waktu, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Baik. Itulah diantara yang kelima sekarang ya. Tambahkan kelima. Disunnahkan yusannul ittija'u ba'dahuma. Disunnahkan setelah sholat qobliyah subuh, setelah qobliyah subuh, sambil nunggu qomat, disunnahkan untuk berbaring. Dan ulama khilaf di sini. Apakah berbaring ini sunnah mutlak, yakni pokoknya sunnah, baik bagi yang tahajud ataupun yang tidak, baik bagi yang hajat butuh ataupun tidak. Yang kedua, atau dia itu sunnah berbaring bagi orang yang memang membutuhkan, karena semalaman capek tahajud, maka antara adzan qomat sholat subuh dia baring sekedar untuk istirahat agar sholat subuhnya semangat. Bukan orang pemalas tidur malah bablas sampai tidak sholat jamaah di masjid. Ini apa? Nangkep sunnah, hilang yang wajib. Nek cara Jawa nih, yang deleng kehilangan deleng itu apa jemaah? Aku duduk wong Jawa jadi angin. Lah Pak, sing pelan Pak ngomongnya Pak, sing pelan apa Pak? Buru ujeng kehilangan delek. Paham? Ini perlu diperhatikan. Riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atain atau rak'atil fajr ittaja'ala shiqqil ayman. Nabi apabila beliau salat 2 rakaat qobliyah subuh, beliau berbaring di lambung yang kanan begini. Dan memang ini sunnah para jamaah ya. Biasakan kita tidur memang demikian. Kita jangan tanya medis lah, sudah. Kita percaya wahyu saja. Apalagi katanya kalau menurut medis memang tidur yang paling afdal begini. Karena 2 daripada hati kita atau jantung kita atau apa yang 2 ini, memang yang kecil itu katanya yang bagian apa kiri. Jadi ketika
itu sebelah kanan begini, yani topangannya kuat. Kita tidak usah melihat medis, kita lihat wahyu. Nabi memerintahkan, ya sudah, kita anggap ini sebagai wahyu, sunnah. Kata Nabi kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, "Idza ataita marja'aka," apabila kamu mau tidur, "fatawaddu wudu'aka lis-shalah," maka berwudulah seperti wudu mau salat. "Tsumma taji' 'ala shiqqikal aiman," lalu berbaringlah di lambung yang sebelah kanan. Nah, baik. Ikhtilaf para ulama tentang hukum al-ittija' ini, berbaring ini. Ikhtilaf. Apakah yani setiap yang melakukan qabliyah subuh, ya? Kalau menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa perintah ini lebih tepat, ya, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, ditujukan pada orang yang memang melakukan tahajud barusan semalaman sehingga lelah, dan untuk istirahatnya yaitu setelah sholat qabliyah itu istirahat sejenak, ya, supaya sholat subuhnya, karena sholat subuh disunahkan apa jemaah? Panjang apa pendek? Panjang, sehingga dia semangat, tidak capek, ya. Namun Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau berpendapat umum, kata beliau, untuk yang tahajud ataupun yang tidak tahajud. Maka Imam Nawawi mengatakan, babu istihbabil ittija' ba'da rak'atil fajri ala janbihil aiman. Bab anjuran berbaring setelah 2 rakaat salat qabliyah subuh di lambung yang kanan, wal hathi alaihi sawa'un kan, perhatikan, dan anjuran untuk melakukan itu sawa'un kanat tahajjada bil laili amla, baik dia itu malamnya tahajud ataupun tidak, ya. Taib. Dan khilaf ulama hukumnya. Yang pertama mengatakan dia sunnah, yang kedua kata ulama dia bukan sunnah mutlak, ya, bukan sunnah sama sekali. Itu hanya Nabi berbuat gitu aja, hal-hal yang sifatnya tidak ada anjurannya. Yang pertama sunnah, setiap perbuatan Nabi sunnah. Yang ketiga dirinci tadi, yaitu sunnah bagi siapa? Dirinci bagi orang yang memang butuh untuk istirahat karena malamnya sudah tahajud, ya, tahajud. Taib. Ala kulli hal, ini perbedaan dalam masalah berjamaah, yani artinya ya kalau mau melakukan monggo bagi yang butuh, dan ini insyaallah lebih adil, ya, bagi yang butuh, ya, itu dianjurkan. Taib. Adapun hukum meringankannya, ya, hukum bukan hukum, hikmah kita meringankan, ya, salat qabliyah subuh. Ada yang berpendapat di antara hikmah ya, bukan hukum, hikmah maksudnya. Liubadir ila salatil fajri fi awalil waktu, tujuannya supaya bersegera melakukan salat subuh di awal waktu. Maka disunahkan untuk melakukan qabliyah semua kaum muslimin ringan, jangan panjang-panjang, ya. Ada yang berpendapat alasan diringankannya atau hikmah diringankannya, yakni jangan panjang-panjang qabliyah subuh, dalam rangka untuk iftitah salat, membuka salat siang. Kita enggak ngomong tahajud, kan salat malam, tahajud. Nah, salat siang diawali waktu subuh kan. Nah, subuh dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Sebagaimana salat tahajud disunahkan apa? Membuka dengan 2 rakaat yang, karena salatnya mau panjang sehingga dibuka dengan sesuatu yang ringan. Salat subuh pun panjang, maka dibuka dengan sesuatu yang ringan. Apa itu? Qabliyah subuh, ya, qabliyah subuh. Supaya apa? Ya, supaya nanti pas salat subuhnya semangat. Demikian pula ketika tahajud dibuka dengan 2 rakaat yang ringan, supaya tahajudnya itu semangat. Karena kita sudah pemanasan dengan 2 rakaat qabliyah atau qablat tahajud. Nah, kemudian faedah berikutnya dari hadis, jemaah sekalian, berarti ada berapa kekhususan salat qabliyah? 5. Baik. Apa yang pertama tadi? Ya. Keutamaan fadluha azim. Yang kedua, terdapat bacaan khusus rakaat pertama dan kedua beda. Yang ketiga,
Hah? Sholat sunnah yang paling ditekankan karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Terus yang keempat, nah, disunahkan melakukannya ringan, ringkas ya nih, pendek. Ini tidak sunnah kalau bacanya panjang-panjang, itu tidak sunnah gitu loh. Jadi yang sunnah itu ringkas kalau sholat qabliyah subuh. Kira-kira apa jemaah yang paling ringkas? Yaitu surat tadi yang dibaca. Terus yang kelima terakhir, nah, disunahkan untuk berbaring setelahnya, dan ini ada khilaf ulama apakah hanya bagi yang tahajud atau juga umum bagi yang tidak tahajud. Namun pendapat yang rajih insyaallah disunahkan bagi yang memiliki hajat untuk beristirahat seperti orang yang malamnya telah tahajud. Nah, tapi Imam Nawawi apa kata beliau? Pendapat Imam Nawawi disunahkan baik yang tahajud malamnya ataupun yang tidak. Karena memang demikian, Nabi tidak merinci mengkhususkannya. Jadi kesimpulannya ini hal yang pendapat dalam masalah ini. Baik, masuk bab berikutnya, bab al-adzan wal iqamah. Adzan secara bahasa artinya al-i'lam bisyai', mengumumkan sesuatu. Al-i'lam, ya, seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 109, demikian pula surah At-Taubah ayat 3. Ini dalil yang menunjukkan kalau azan secara bahasa artinya mengumumkan, ya, seperti firman Allah, wa adzanum minallahi wa rasulih, dan ini adalah azan dari Allah dan Rasul. Yani maksudnya i'lam. Ini bentuk pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 109, adzantukum ala sawa, ay a'lamtukum. Ya, itu maknanya adzantukum. Adapun adzan di dalam istilah syariat kita maksudnya al-i'lam, pengumuman bi waqtis shalah, terhadap masuknya waktu salat, bi alfadin ma'lumah, dengan lafaz yang diketahui, makhsusah yang khusus, masyru'ah yang disyariatkan. Jadi lafaznya tidak sembarang, lafaznya diketahui dan lafaznya disyariatkan. Jadi itulah azan secara syariat. Nah, pas ya, azan pas masuk waktu azan, masuk. Baik, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi azan adalah pengumuman untuk memberitahukan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang diketahui, yang khusus dan yang disyariatkan. Dan azan ini ada sejarahnya. Sejarahnya di mana saat itu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara untuk manggil orang salat ini. Ya. Maka ada yang usul an ansib rayatan inda huduris shalah. Ada yang usul untuk menancapkan bendera ketika hadirnya waktu salat. Sehingga ketika manusia melihatnya, mereka akan saling memberitahukan kalau waktu salat sudah datang. Tapi Nabi tidak suka. Falam yu'jibhu dzalika. Lalu ada begitu kata para sahabat, al-qun'u yakni asyabur. Kalau gitu usul untuk ditiup saja trompet, ya, yakni ketika masuk waktu sholat tiup trompet. Tapi Nabi tidak menyukainya, karena kata Nabi, huwa min amril yahud, itu kebiasaan Yahudi, tidak mau serupa. Lihat bagaimana Rasul, para sahabat tidak mau serupa dalam tata cara ibadah dengan mereka orang-orang kafir. Ya. Lalu ada yang usul lagi, yaitu disebutkan fadzukira lahun naqus, disebutkan kepada Nabi, kalau gitu ya Rasulullah tiup saja naqus, lonceng, ya, naqus, lonceng. Faqala ha huwa min amrin nasara. Kata Nabi, lah itu kebiasaan orang apa, lonceng? Nasrani. Baik. Lalu pulanglah ada seorang sahabat namanya Abdullah, ya, bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ya. Dia seorang sahabat yang muhtamun lihammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang sangat prihatin gitu terhadap keprihatinan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan usulan ini, tidak diterima, tidak cocok. Begitu bingungnya dia, siapa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini. Maka fa'uriyal adzan, maka Allah pun mengilhamkan melalui mimpi, ya, yaitu syariatnya adzan ini. Nah, jadi adzan ini hasil mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid. Dan ini bukan Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan hadis tata cara wudu. Ingat ikhwan, dulu sudah kita bahas hadis tata cara wudu. Dalam kitab Umdatul Ahkam ini ada dua hadis. Satu hadis Utsman bin Affan yang mempraktikkan wudu di hadapan para sahabat. Yang kedua hadis Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid dengan Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan adzan ini beda, bukan orang yang sama. Maka di sini kita katakan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ya. Maka dia ceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Katanya dia sedang tidur, ya. Wahai Rasulullah, kata dia, inni labaina naim wa yaqdhan. Ya Rasulullah, saya itu benar-benar dalam keadaan antara tidur dan bangun, yani antara tidur dan terjaga, antara tidur dan terjaga, gitu kondisinya. Lalu tiba-tiba id atani atin, tiba-tiba datang orang kepadaku, fa'aranil adzan, ya, lalu memberitahukan tentang adzan. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, aku pun sama mimpi. Kata Umar, qad ra'ahu qabla dzalik, ya. Umar juga kok sama mimpinya kayak gitu. Fakatamahu 20 yauman. Lalu Umar ketika mimpi itu ditahan, disembunyikan, enggak dilaporkan kepada Rasulullah. Ditahan selama 20 berapa? 20 hari. Ya. Jadi ternyata yang duluan siapa daripada Abdullah bin Zaid? Umar. Namun Umar enggak memberitahukan kepada Nabi. Nah, ini tawadhunya, ya, Umar bin Khattab. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk azan seperti lafaz ini, nanti akan kita kaji.
lafaz-lafaznya ini, ya. Akhirnya Nabi perintahkan Bilal, ya Bilal, qum fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid faf'alhu. Wahai Bilal, bangunlah engkau untuk azan dan nanti kamu ikuti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu, ikuti, kata Nabi. Lah ini jemaah sekalian, jangan salah paham. Oh berarti mimpi itu boleh dong kita jadikan syariat. Ini dulu persis ketika ada sahabat membuat zikir lalu Nabi setujui. Ini namanya wahyu jemaah. Wahyu ini. Ini sunnah takririyah namanya. Dan Nabi mentakrir sahabat bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu. Artinya kalau kita sudah tidak boleh, karena kita siapa yang memastikan ini wahyu? Itu kan Nabi di hadapan sahabatnya. Nabi menyetujui mimpi sahabat ini. Dan itu atas nama wahyu. Jelas nggak di sini? Karena ada orang sebagian berdalil dengan hadis ini. Lah, Abdullah bin Zaid saja ngimpi, boleh kok dijadikan syariat. Saya ngimpi ada yang memberi ilham kepada saya, kalau lapar salawat itu ya salawat nariyah itu. Ngimpi, tidak boleh jemaah. Sudah sempurna agama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Nah, jadi sahabat berbuat sesuatu yang baru ketika disaksikan Nabi itu bukan bid'ah. Tapi Allah justru ingin memuliakan melalui para sahabat. Timbulnya syariat melalui perbuatan sahabat. Kan banyak kejadian Quran turun gara-gara sahabat. Bahkan yang menakjubkan ada seorang perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi karena telah mendiharnya. Ya, Khawlah ngadu kepada ya Rasulullah, suami saya loh ngomong kepada saya, katanya saya ini seperti punggung ibunya. Mendihar namanya. Jadi kalau suami mengatakan tidak, bukan ngomong cerai ya, tapi mengharamkan seolah-olah, itu namanya mendihar istri. Itu harus ada kafaratnya, itu tidak boleh berjima dengan istrinya, itu sudah tidak halal istrinya, namun belum cerai, bukan cerai. Maka hati-hati kalau ngomong. Misalnya aku haram kamu atasku misalnya kepada istri, nggak boleh. Artinya kalau sudah terlanjur kita mengatakan itu namanya dihar, harus menebus. Ya. Nah langsung Allah menurunkan ayat dihar. Berarti kan hebat para sahabat ini. Dan memang wahyu turun kepada mereka. Ya. Baik, kemudian keutamaan azan para jemaah. Ya, keutamaan azan. Azan itu panggilan untuk menyeru kepada Allah. Al-munadi minad du'a ila Allah. Jadi muadzin sebagai dai yang memanggil. Dan ini termasuk yang di surat Fussilat ayat 3 ini masuk. Jadi yang berdakwah kepada agama Allah termasuk juga muadzin. Jadi faedah yang pertama atau keutamaan pertama apa? Yang azan, orang yang azan adalah dai ke jalan Allah. Orang yang berazan atwalu a'naqan yaumil qiyamah. Orang yang azan yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang azan yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Yang dimaksud dengan panjang leher, yang pertama memang secara zahirnya lehernya panjang sehingga selamat dari tenggelamnya keringat di hari kiamat di padang mahsyar. Karena manusia di padang mahsyar tergantung apanya? Amalannya dalam tenggelamnya dengan keringat mereka. Atau yang kedua maknanya panjang lehernya, ini tinggi derajatnya secara maknawi. Secara maknawi. Nah, terus yang ketiga, adzan itu ngusir setan. Makanya sebagian peruqyah berdalil dengan hadis ini. Tapi kalau saya pribadi ya, lebih selamat untuk tidak meruqyah dengan azan. Walaupun memang azan mampu mengusir setan. Tapi kalau antum sedang meruqyah, tidak usahlah pakai azan, cukup dengan Al-Fatihah, ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat sihir seperti surah Al-Baqarah 101, 102 ditambah ayatul kursi, ditambah akhir surah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ditambah Al-Mu'awwidzat, Al-Falaq, An-Nas. Ini sudah cukup jemaah.
Bahkan para sahabat mencukupkan diri meruqyah dengan Al-Fatihah. Dan lebih utama antum tidak memposisikan diri sebagai raqi, sebagai peruqyah sampai buka papan menerima ruqyah. Tidak usah. Tidak ada para as-salaf, para jamaah. Padahal di kalangan para sahabat ada sahabat yang memiliki karomah, yakni doa-doanya selalu mustajabah. Siapa nama sahabat itu? Yang doanya selalu mustajab karena dia selalu menghindari makanan haram. Siapa dia? Sa'ad bin, banyak binnya, banyak lagi, bingung. Wis dia kasih tahu Sa'adnya. Sa'ad banyak Ustaz. Taib. Ada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat utama juga. Sa'ad apa ini? Yang termasuk al-ashar al-basyirun bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu doanya selalu mustajab dan rahasianya selalu makan yang halal, menghindari yang haram. Itu mustajab doanya, tapi tidak pernah dikenal Sa'ad peruqyah. Karena ruqyah kan doa jemaah. Kan seolah-olah kalau orang menjadi peruqyah seolah-olah gini loh, saya doa mustajab, ayo siapa yang mau saya doakan. Kan enggak pantas orang muslim mengatakan demikian. Sama hanya peruqyah. Jadi tidak usah memosisikan diri sebagai peruqyah. Syekh Sa'ad Al-Suhaimi, yang Syekh Saleh bin Sa'ad Al-Suhaimi yang suka datang di daurah ke kita ke Indonesia, beliau berfatwa demikian. Tidak boleh seorang muslim memposisikan, mengkhususkan sebagai peruqyah khusus sampai orang-orang semua ingin diruqyah sama dia. Ini memfitnah juga dirinya. Ya. Taib, dalil yang menunjukkan mengusir syaitan, insyaallah sampai sini terakhir. Nanti kita lanjutkan, masih banyak ya, terutama ini. Mengusir syaitan. Dalilnya adalah Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara asy-syaitanu lahu dzurrat." Ketika dikumandangkan azan untuk salat, syaitan itu kabur sambil dia itu dzurrat. Dzurrat itu sambil terkentut-kentut, mohon maaf. Dan dzurrat itu kentut yang ada bunyinya. Dzurrat gitu. Makanya namanya cocok ya, dzurrat. Kalau kentut yang ada bunyinya namanya al-fussu. Bunyinya sama tuh? Pus. Ya, antum kan itu tuh. Pus gitu. Enggak boleh, ikhwan. Antum kalau ingin buang angin enggak boleh di masjid. Karena apa? Alasan enggak bolehnya kenapa? Mengganggu dengan saudaranya. Jadi kalau ingin buang angin cepat keluar. Jangan di sini depan ustadznya. Ustadznya sampai enggak tahan jamaah, apalagi sudah makan ubi, singkong. Musibah. Jadi di luar, jangan ganggu yang di dalam masjid. Al-fus, ini durat. Hatta la yasma'u ta'dzin, sampai dia kabur terkentut-kentut sampai enggak kedengaran azan. Fa idza qudiya ta'dzinu aqbala ketika selesai azan baru dia balik lagi tuh. Kabur ke tempat yang jauh, selesai azan balik lagi. Hatta idza thuiba shalah. Dia kembali setelah azan selesai, kembali di masjid, ganggu orang-orang yang ada di masjid. Lalu dikumandangkan iqamah, adbara, kabur lagi ketika iqamah. Hatta idza qudiya at-taswib, sampai akhirnya selesai iqamah, maka aqbala, datang lagi tuh, datang lagi. Kalau qomat tentu orang apa pada apa? Salat. Dia datang lagi setannya. Sudah kabur qomat, kabur tuh. Setelah qomat datang lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih, ganggu orang yang sholat sehingga membuat orang yang sholat itu lupa antara apa yang dia baca, lupa ya, dan pikirannya dibuat kacau pada jamaah. Nah, itulah syaitan memang selalu ada ya. Yaqulu lahu, setan menggoda kepada orang yang sedang sholat itu, katanya apa? Udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Jadi sesuatu yang tadinya lupa jadi ingat saat sholat jemaah. Makanya kata para salaf, kalau kita lupa nyimpen sesuatu, nyimpen obeng lupa, ibu-ibu nyimpen panci di mana mau dipakai kok ndak ono, sholat 2 rakaat langsung ingat itu. Karena syaitan. Baik, hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsi yaqul lahu udhkur kada wa udhkur kada min qablu hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam shalah, sehingga orang jadi lupa berapa rakaat sudah dia sholat. Itu dari syaitan pada jemaah. Ya.
Saya dulu punya kisah ya, bersama Syekh Said bin Misbah. Ketika dia saat itu dititipin uang banyak jemaah, 2 koper uang, dititipin untuk dibagi-bagi ke fakir miskin. Lalu saya Said karena khawatir ketika dia ada urusan untuk berkunjung ke kerabatnya, disimpan di rumah, takut. Dibawalah uang 2 koper untuk dibagi ke fakir miskin. Dia uang kemana-mana dibawa sudah. Saat itu mau ziarah ke kerabatnya, dibawa karena takut disimpan di rumah, dibawa. Naik mobil yang double cabin, di belakang kosong, disimpan belakang. Keluarganya masuk, sampai di rumah kerabatnya, datang waktu maghrib, azan maghrib, di depannya ada masjid, depan kerabat itu. Anak istrinya suruh masuk ke rumah, saya Said sholat maghrib. Koper uang 2 koper lupa ditaruh di mana? Di belakang bak mobil, nggak ada apa-apa jemaah, nggak ada terpal, nggak ada apa-apa. Ini orang kalau ngambil sudah tinggal bablas. 2 koper lah uang real jemaah, berarti mungkin bisa miliar itu. Ya wes masuk, sampai masuk imamnya ngomong, Syekh Said, masya Allah, marhaban. Yani senang imam masjid kedatangan Syekh. Nanti tolong ya muhadharah. Siap kata Syekh, aku juga memang mau rencana kalaupun aku gak nyuruh aku akan muhadharah. Duduk, iqamat jemaah. Pas iqamat fadhol katanya. Imam masjid mempersilakan Syekh untuk menjadi imam. Ya, taib. Syekh salat. Giliran jemaah subhanallah ya, Syekh salat. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Itu pas giliran takbir langsung setan ngomong, duit 2 koper katanya. Pas takbiratul ihram loh jemaah. Coba kalau ingatnya sebelum takbiratul ihram. Terus akhirnya Syekh, subhanallah, duit 2 koper. Terus bingung, bacaan hampir kacau jemaah. Selesai assalamualaikum ditagih apa tadi? Ditagih apa tadi? Untuk menghadiri, untuk kultum istilahnya. Disodorkan mic, kata Syekh, enggak nanti aja, aku ada urusan penting nanti. Lah Syekh sekarang aja, sekarang kesempatan jarang ke sini. Nanti, sekarang dipaksa sama imam. Engker-engker akhirnya Syekh ya. Lalu Syekh pegang mic jemaah ke jemaah yang hadir, jangan keluar masjid seluruh jemaah. Siapa yang keluar masjid munafik katanya. Orang mukmin di masjid seperti ikan dalam air. Jadi supaya pokoknya Syekh bagaimana agar jangan ada orang yang keluar takut nyolong duit 2 koper. Akhirnya Syekh cepat ceramah ya. Selesai, loncat Syekh setelah ceramah, walhamdulillah koper mawjud, koper ada. Sujud syukur beliau aman. Cuman tuh setan tadi menggodanya apa jemaah? Mengingatkan duit 2 koper setelah takbiratul ihram. Coba kalau sebelumnya, setelah takbir, sehingga merusak, membuat kacau salat seorang. Demikian, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.